kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Manchester City kembali menelan hasil mengecewakan usai bermain imbang melawan Brentford. Dalam laga yang digelar di Chiteh Community Stadium, The Citizen sebenarnya unggul dengan 2 gol berada di genggaman mereka. Sayangnya, seperti apa yang dikatakan Pep Guardiola, penyakit City kembali kambuh. Manchester City gagal mempertahankan keunggulan dan Brentford berhasil memaksa laga berakhir tanpa pemenang. Hasil imbang ini tentunya sangat mengecewakan bagi para penggemar City. Manchester City sudah membuka tahun 2025 dengan 2 kemenangan beruntun. Mereka bahkan digadang-gadang akan kembali mengacak-acak papan klasemen di tahun 2025 ini. Namun dengan hasil imbang ini semuanya pun terbantahkan. Manchester City gagal bangkit padahal fans sudah berharap banyak. Lalu apa yang sebenarnya melatar belakangi kegagalan The Citizen untuk kembali bangkit? Sebelum kita mulai pembahasannya Football Lovers, seperti biasa jangan lupa untuk menekan dulu tombol like dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Supaya kedepannya kamu tidak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya seputar dunia sepak bola dari channel Starting Eleven Moment. Mendekati tahun 2025, Manchester City tiba-tiba membuat kejutan yang menggembirakan. Mereka yang sempat kesulitan parah mulai di bulan Oktober kala itu berhasil menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Setelah hasil imbang melawan Everton yang terasa mengecewakan, The Citizen langsung mengamuk dengan 3 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Fans yang sebelumnya mulai pesimis saat itu kembali bersemangat melihat performa tim kesayangan mereka. Yang menarik, kemenangan City ini bukan sekadar kemenangan biasa. Mereka benar-benar menghancurkan lawan-lawannya dengan cara yang dominan. Permainan mereka seperti punya nyawa baru. City seperti dilahirkan kembali dan fans mulai percaya kalau mereka sedang kembali ke jalurnya. Gol-gol yang mereka cetak bukan hanya banyak tapi juga penuh gaya. Semua ini menunjukkan bahwa City sebenarnya masih punya daya ledak yang mengerikan. Jika berlanjut tentunya ini akan menjadi momok menyeramkan buat tim-tim lain. Salah satu pemain yang paling mencuri perhatian adalah Erling Haaland. Striker yang satu ini seperti mesin pencetak gol yang tidak pernah habis bensin. Tapi perlu diingat juga bahwa Haaland tidak melakukan ini semua sendirian. Bersama dengan kawan-kawannya, Haaland berhasil membuat pertahanan lawan jadi kacau balau. Dalam setiap pertandingan, City bukan cuma menang, tapi juga membuat para pendukungnya merinding melihat bagaimana cara mereka bermain. Di tengah euforia ini, The Citizen pun mulai bermimpi lagi. Mereka berharap City bisa memperoleh kembali mahkota mereka, kembali jadi Raja Inggris seperti dulu. Kemenangan demi kemenangan ini memberi harapan kalau masa kejayaan mereka mungkin masih bisa diraih. Tapi apakah benar City sudah kembali ke bentuk terbaiknya? Atau ini hanya permulaan yang masih butuh pembuktian lebih? Meski City berhasil mencatat 3 kemenangan beruntun di semua kompetisi dan sukses menjaga gelar unbeaten di Liga Inggris, Pep Guardiola sendiri justru terlihat belum puas. Dalam beberapa wawancara, dia bahkan terang-terangan bilang kalau kemenangan ini bukanlah segalanya. Menurut Pep, hasil positif ini adalah berkah, tapi belum cukup untuk mengatakan kalau Manchester City sudah kembali ke performa terbaiknya. Tidak, kami senang menang. Tetapi kami masih tidak seperti sebelumnya karena berbagai alasan. Hasil ini akan membantu. Kami berjuang, tetapi ini adalah pembebasan, kata Guardiola kepada BBC ketika ditanya soal kebangkitan timnya. Komentar ini tentunya cukup mengejutkan, apalagi buat fans yang sudah mulai optimis. Pep seakan telah menyangkal harapan sebagian fans yang berpikir bahwa kebangkitan City sudah di depan mata. Dia menganggap kemenangan ini memang penting, tapi terlalu dini untuk menyimpulkan kalau mereka sudah menemukan identitas mereka yang sebenarnya. Pep merasa meski menang, permainan timnya belum cukup stabil dan masih ada yang kurang. Menurutnya, ada banyak faktor yang membuat performa tim terlihat bagus sekarang, termasuk keberuntungan. Namun, dia juga menegaskan kalau keberuntungan tidak akan selalu ada di pihak mereka. Pep ingin timnya terus waspada dan fokus, terutama karena musim ini masih panjang dan harapan memperbaiki diri masih terbuka lebar. Kalau lengah sedikit saja, mereka bisa kehilangan momentum yang sudah dibangun sejauh ini.
Bagi Pep, kemenangan ini baru awal dari perjalanan yang panjang. Dia tahu kalau perjalanan City untuk kembali ke puncak tidak akan mudah. Meski begitu, dia tetap optimis bahwa dengan kerja keras mereka bisa kembali ke level permainan yang selama ini diidamkan para fans. Tapi jelas ada banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Perkataan Pep pada akhirnya terbukti juga. Setelah City meraih kemenangan telak 8-0 melawan Salford City di Piala FA, mereka kembali ke Liga Inggris hanya untuk mendapati diri mereka tergelincir di pertandingan berikutnya. Saat bertandang ke markas Brentford, City awalnya tampil meyakinkan dengan memimpin skor. Tapi sayangnya Brentford berhasil menyamakan kedudukan di menit-menit akhir dan laga harus berakhir imbang. Hasil ini tentunya cukup membuat frustasi, terutama karena City terlihat kehilangan kontrol di saat-saat krusial. Salah satu masalah utama yang kembali terlihat adalah kelemahan City terhadap serangan balik. Meski 2 gol Brentford tidak berasal dari skema ini, City beberapa kali terlihat kewalahan saat diserang balik. Momen ini beberapa kali terlihat di babak pertama. Ini bukan masalah baru, tapi tetap saja jadi pekerjaan rumah yang belum selesai. Pertahanan mereka kadang terlalu lambat untuk menutup ruang, dan ini jadi celah yang bisa dimanfaatkan lawan. Selain itu, ada juga isu soal mentalitas para pemain bertahan. Penyakit utama Manchester City sebenarnya adalah mereka terlalu lengah saat berada di atas. City awalnya unggul 2 gol atas Brentford, tapi mereka terlihat kurang bersemangat dan kurang agresif saat mencoba menjaga keunggulan. Hal ini terlihat jelas di menit akhir pertandingan semalam, di mana para bek tidak tampil menekan terutama di babak kedua. Akibatnya, mereka kehilangan kontrol dan membiarkan lawan mendapatkan momentum. Ini bukan pertama kalinya mereka kehilangan poin karena kehilangan fokus di akhir pertandingan. Pep seharusnya menyadari hal itu, dan ini menjadi pekerjaan rumahnya yang paling penting. Gol Brentford di menit ke-82 dan menit 90+2 adalah bukti nyata bahwa City masih punya masalah serius soal konsistensi. Kalau ini terus dibiarkan, mereka akan kesulitan bersaing di level lebih tinggi. Pep Guardiola sendiri mengakui bahwa performa City saat ini belum mencerminkan siapa mereka sebenarnya. Meski hasilnya cukup positif, dia merasa masih ada banyak yang harus diperbaiki. Fans tentu berharap City bisa kembali menjadi tim yang mendominasi seperti dulu lagi. Tapi seperti apa sebenarnya City yang dulu? Manchester City dikenal sebagai rajanya Liga Inggris dalam beberapa tahun terakhir. Mereka adalah satu-satunya klub yang berhasil menjuarai Premier League 4 kali berturut-turut. Dominasi mereka di era itu bukan hanya soal hasil, tapi juga cara mereka bermain. City yang dulu adalah tim yang solid, konsisten, dan hampir tak tersentuh. Tidak peduli siapa lawannya, setiap kali City bertanding hasilnya sudah tertebak. Lalu apa rahasia di balik kesuksesan itu? Sayangnya, bahkan Pep sendiri mengaku tidak sepenuhnya mengerti. Dalam beberapa wawancara, dia mengaku ada banyak hal yang berubah, termasuk faktor internal seperti badai cedera. Pep juga menyesali keputusan transfer musim panas lalu, di mana mereka tidak mempersiapkan diri dengan cukup baik untuk menghadapi kemungkinan ini. Cederanya sejumlah pemain kunci menjadi salah satu alasan mengapa performa City tidak sekuat dulu. Kami memikirkannya pada musim panas, tetapi saya bilang, tidak, saya tidak ingin membeli pemain baru. Saya sangat percaya pada para pemain ini. Namun setelah cedera-cedera ini, wow, mungkin kami seharusnya melakukannya. Ujar Pep Guardiola dalam konferensi pers menjelang laga melawan Brentford. Meskipun begitu, harapan belum sepenuhnya hilang. Fans masih percaya bahwa City bisa kembali bangkit asalkan mereka konsisten dan terus belajar dari kesalahan. Hasil imbang melawan Brentford mungkin mengecewakan, tapi setidaknya mereka tidak kalah. Dengan kerja keras dan fokus, bukan tidak mungkin City bisa menemukan kembali identitas mereka dan kembali menjadi tim yang ditakuti di Liga Inggris. Demikian Football Lovers, pembahasan singkat mengenai Manchester City yang kembali tertunda kebangkitannya. Bagaimana menurut Football Lovers sendiri? Setelah pertandingan melawan Brentford, apakah Manchester bisa kembali biru? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.